Ketika mendengar kata evolusi, kita sering membayangkan dinosaurus, fosil, atau makhluk purba yang hidup jutaan tahun lalu. Namun kenyataannya, evolusi tidak hanya terjadi pada masa lampau. Evolusi adalah proses yang terus berjalan, dan kita bisa melihatnya secara langsung pada bakteri yang hidup di tubuh kita, pada virus yang bermutasi, hingga pada hewan-hewan yang hidup dekat dengan manusia. Di video ini, kita akan mempelajari bagaimana teori evolusi menjadi dasar untuk memahami fenomena biologi modern seperti resistensi antibiotik, mutasi virus, dan domestikasi hewan. Kita akan melihat bagaimana perubahan kecil di tingkat genetik dapat berdampak besar bagi kesehatan manusia, pertanian, dan kehidupan sehari-hari. Fenomena resistensi antibiotik adalah contoh evolusi yang paling mudah diamati. Bakteri berkembang biak dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan menit. Setiap kali mereka memperbanyak diri, selalu ada kemungkinan terjadinya mutasi pada denanya. Ketika seseorang minum antibiotik, obat tersebut membunuh sebagian besar bakteri yang ada di tubuh. Namun seringkali ada beberapa bakteri yang kebetulan memiliki mutasi yang membuat mereka tahan terhadap antibiotik. Bakteri inilah yang akan bertahan hidup. Saat bakteri-bakteri yang resisten itu berkembang biak, mereka mewariskan sifat resistensi kepada generasi berikutnya. Lama-kelamaan, populasi bakteri di tubuh pasien menjadi didominasi oleh bakteri resisten. Inilah mengapa infeksi yang sebelumnya bisa diobati dengan mudah, sekarang jadi semakin sulit ditangani. Proses ini bukan terjadi dalam ribuan tahun. Resistensi bisa muncul hanya dalam beberapa bulan atau bahkan beberapa minggu, karena bakteri berkembang biak begitu cepat. Inilah evolusi dalam aksinya, cepat, nyata, dan berdampak langsung pada kesehatan kita. Virus, terutama virus RNA seperti influenza atau corona, memiliki tingkat mutasi yang jauh lebih tinggi dibandingkan makhluk hidup lainnya. Setiap kali virus memperbanyak diri di dalam sel manusia, ada peluang terjadi kesalahan penyalinan pada materi genetiknya. Kesalahan inilah yang kita sebut mutasi. Sebagian mutasi tidak berarti apa-apa, tetapi ada juga mutasi yang mengubah bentuk protein pada permukaan virus, misalnya spike protein pada virus corona. Perubahan kecil ini bisa membuat virus lebih mudah menempel pada sel manusia, lebih cepat menular, atau bahkan lebih sulit dikenali oleh sistem kekebalan tubuh. Ketika sebuah varian yang lebih menguntungkan muncul, misalnya varian yang lebih cepat menyebar, maka varian itu akan mendominasi populasi virus. Inilah yang menyebabkan kita melihat varian baru bermunculan dari waktu ke waktu. Jika kita melihat peta dunia, kita bisa melihat bagaimana varian tertentu yang muncul di satu negara dapat menyebar ke berbagai belahan dunia melalui perjalanan manusia, interaksi sosial, atau jalur perdagangan. Mutasi genetik yang kecil dapat memiliki dampak global, dan semua itu dapat dijelaskan melalui teori evolusi. Evolusi tidak hanya bekerja melalui seleksi alam. Manusia juga bisa mengatur evolusi melalui proses yang disebut seleksi buatan. Ini terjadi ketika manusia memilih hewan atau tumbuhan dengan sifat tertentu untuk dikembangbiakkan. Contohnya adalah anjing. Ribuan tahun yang lalu, nenek moyang anjing modern adalah serigala. Manusia purba secara tidak langsung memilih serigala yang paling jinak dan paling bisa beradaptasi dengan manusia. Serigala-serigala yang agresif tidak dipelihara, sementara yang lebih jinak justru dibiarkan tinggal dekat pemukiman. Setelah ribuan generasi, proses seleksi buatan ini menghasilkan ratusan ras anjing yang kita kenal sekarang, mulai dari Chihuahua yang mungil hingga Great Dane yang besar. Proses serupa terjadi pada ayam. Ayam hutan galus-galus Bankiva yang liar dan kecil berubah menjadi ayam domestik modern yang lebih besar, lebih produktif dalam menghasilkan telur, dan lebih jinak. Perubahan ini tidak terjadi secara acak, tetapi karena manusia memilih individu dengan sifat tertentu untuk diperbanyak. Memahami evolusi bukan hanya penting untuk ilmu pengetahuan. Evolusi adalah dasar dari banyak aspek kehidupan modern. Dalam bidang kesehatan,
Pemahaman tentang evolusi membantu ilmuwan menciptakan antibiotik baru, merancang vaksin yang lebih efektif, dan memprediksi mutasi virus yang mungkin muncul. Dalam pertanian, evolusi membantu petani memilih varietas tanaman yang lebih tahan terhadap penyakit, lebih produktif, atau lebih cocok dengan kondisi lingkungan tertentu. Dalam konservasi, konsep evolusi membantu kita memahami bagaimana perubahan iklim dapat memengaruhi kelangsungan hidup berbagai spesies. Dengan memahami evolusi, kita tidak hanya mengetahui bagaimana kehidupan berubah di masa lalu, tetapi juga bisa memprediksi bagaimana kehidupan akan berubah di masa depan. Evolusi adalah proses yang terus berjalan di sekitar kita, membentuk bakteri, virus, dan bahkan hewan yang kita pelihara. Dengan memahaminya, kita bisa lebih bijak menghadapi tantangan kesehatan dan kehidupan modern. Terima kasih sudah menonton.